I have a question telah menemukan beberapa catatan terkait dengan video Bishop Joshua Teu. Sebelum Anda menonton video ini, nasihat saya yang pertama adalah jangan pernah favorit kepada seorang atau salah satu tokoh selain daripada Yesus. Yesus meminta kita untuk hanya mengasihi Yesus dan semua ajaran untuk selalu mencintai Yesus, mengasihi Yesus, karena hanya Yesuslah yang mengasihi kita, karena hanya Allah lah yang mengasihi kita. Karena itu kita hanya mengasihi Yesus saja. Apakah salah mengasihi yang lain? Boleh, tetapi jangan melebihi daripada Yesus. Karena itu siapapun yang menaikkan video dipublikasikan di YouTube atau dimanapun di sosial media terbuka untuk dikritik. Jangan pernah terjebak dengan bias authority atau bias otoritas. Percaya benar tanpa verifikasi terlebih dahulu hanya karena jabatan, hanya karena keahliannya S1, S2, S3, maka engkau mempermudah saya percaya tanpa verifikasi kebenarannya dari perkataannya itu benar atau tidak. Ini semua Indonesia, orang Indonesia rata-rata terjebak di bias authority. Dua catatan itu, jangan pernah melakukan favoritisme terhadap salah satu tokoh atau pengajar publik. Yang kedua, jangan pernah terjebak dalam bias otoritas. Sebaiknya nonton video beliau, Bishop Joshua Teu, yang sudah dipublikasikan 2 jam lebih. Silakan saksikan di sana. Catatan pertama, yaitu beliau melakukan beberapa kesesatan dalam video tersebut. Saksikan sendiri. Dan ini yang menjadi tergerak untuk saya membuat video ini. Saya akan menunjukkan ajaran sesat apa saja dan apa saja yang diajarkan dalam Alkitab. Dan saya akan membantah argumentasi beliau dengan menunjukkan bukti dan argumentasi-argumentasi yang benar. Kedua, beliau melakukan argumentasi konyol untuk membantah atau melemahkan argumentasi doktrin Tritunggal, yang dimana saudara bisa buktikan sendiri seorang penganut Trinitas tidak pernah berargumentasi atau mengajarkan seperti argumentasi yang dikemukakan oleh Bishop Joshua Teu. Catatan ketiga saya, yaitu beliau ini mengakui belajar langsung daripada Yesus. Bukan belajar dari murid-murid Yesus, bukan belajar dari bapak-bapak gereja, bukan belajar dari dosen beliau selama S1, S2, S3. Bukan mereka yang dia akui. Mereka itu semua tidak. Dia hanya belajar langsung dari Yesus. Coba saudara, pakai akal sehat, bayangkan, Yesus buka sekolah di mana? Dia mengajar di mana? Ini kekonyolan yang luar biasa ini. Poin keempat, kalimat-kalimat manipulatif yang dimana senjata makan tuan. Ini saya akan tunjukkan video ini. Saudara lihat di mana beliau melakukan kalimat-kalimat manipulatif untuk meyakinkan para pendengar atau pemirsa. Meyakinkan doktrin, menggiring orang untuk mempercayai doktrin beliau yang dia buat sendiri. Poin kelima saya adalah beliau sendiri melakukan mencocok logi ayat-ayat Alkitab untuk meyakinkan para pemirsa doktrin yang dia pegang, ajaran yang dia ajarkan itu mendukung Alkitab. Dia membuang semua teologi kayaknya, konsep-konsep teologi, bapak-bapak gereja, dosen-dosen, catatan sejarah, semuanya beliau buang dan mencocok-cocok logi ayat-ayat Alkitab tertentu yang dimana ayat-ayat itu seolah-olah mendukung argumentasi beliau. Pakai
5 catatan saya ini untuk menonton video beliau langsung ataupun yang saya sudah siapkan ini. Saksikan. Ada di Alkitab, padahal mana buktinya ada kata Allah Tritunggal di Alkitab? Nggak bisa. Tapi bilang ini ada di Alkitab, ajaran ada 3 pribadi. Mana tunjukkan ada catatan tertulis Allah yang Esa itu terdiri dari 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Ya, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Saya suka bilang kembar dampit 3 ini. Ini teologi kembar dampit 3. Ya, coba lihat. Mana? Adakah yang tertulis satu ayat saja yang mengatakan seperti dalil yang kalian kemukakan selama ini? Allah yang Esa itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus yang terdiri dari 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketiganya adalah satu. Walaupun demikian dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Coba, ada nggak ayat yang berbunyi seperti itu, tertulis seperti itu? Kan nggak ada, berarti tidak ada dalilnya, tidak ada konsepnya secara alkitabiah. Tapi secara teologi ya, itu dikeramatkan. Tidak ada, saudara-saudara. Itu yang saya katakan bahwa, waduh, kadangkala cuma teologi cocok logi seperti yang dibilang tadi hamba Tuhan muda itu, ya, yang mengkantor Elia Miron tadi, itu sangat, tidak ada seperti itu. Secara tersurat, secara eksplisit ada tercatat bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Bahkan Yesus sendiri yang bilang, kalau kau sudah lihat aku, kau sudah lihat Bapa. Bapa yang mana lagi mau ditunjukkan? Akulah Bapa itu. Kalau mau bahasa ininya, akulah Bapa itu. Ya, kalau Yesus bukan Bapa, dia bicara begitu kurang ajar banget. Itu bahaya itu. Kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, dia tidak mencegah penyembahan kepada dirinya. Wah, kualat itu Yesus. Tapi karena dia Tuhan, dia Allah, dia Bapa itu sendiri, ya wajar saja penyembahan itu dia terima. Karena dia yang layak menerima segala pujian dan penyembahan itu. Yang namanya pujian, penyembahan, pengagungan, pemberhalaan, itu hanya Tuhan Allah yang layak menerima itu. Lalu main lagi dalil kata-kata. Ya, Yesus juga memang berhak menerima karena dia Allah, karena sehakikat dengan Bapa. Aduh, goblok banget. Sorry ya, maaf. Mereka mengatakan Allah itu hakikat. Tuhan gelar tapi Allah, tapi hakikatnya adalah Allah, namanya Yesus. Itu kan teologinya Elia Miron karena mengutip, menjiplak dalil-dalil teologi turun-temurun itu. Di mana di Alkitab bilang bahwa Allah itu adalah hakikat? Tahu nggak hakikat? Esensi, substansi dari Sang Pencipta. Allah bukan hakikat. Cuma karena untuk membela 3 pribadi ini, supaya semua mendapatkan hak kealahannya, dicangkoklah istilah ini, bahwa Allah itu adalah hakikat. Alkitab tidak pernah bicara begitu. Tetapi teologi bicara begitu. Apa Tuhan memperkenalkan dirinya Bapa? Beda loh, teolog memperkenalkan figur Bapa menurut konsep teologi mereka dengan Tuhan sendiri, Sang Pencipta itu sendiri memperkenalkan dirinya di dalam Alkitab sebagai Bapa. Beda loh. Ya. Tidak ada istilah jabatan atau gelar atau status kebapaan di dalam kekekalan sebelum dia menciptakan segala sesuatu. Gitu. Apalagi bicara pribadi Bapa sendiri, pribadi anak sendiri, terus pribadi mama, mana pribadi mama, ibunda? Nggak ada. Lalu orang kait-kaitkan ke Maria sebagai bunda. Waduh, berarti kalau Roh Kudus juga pribadi, berarti ada 4 pribadi dong. Ya, pribadi Bapa, pribadi anak, pribadi Roh Kudus, pribadi bunda. Bunda Maria. Itu kan kacau pemikiran seperti itu. Enggak, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya, Sang Kreator itu, Sang Pencipta itu dia memperkenalkan dirinya sebagai Bapa.
untuk memberitahukan kepada kita bahwa semua ini berasal dari Dia. Semua keberadaan berasal dari sumber keberadaan itu. Dialah sang keberadaan itu sendiri. Dari Dialah semuanya ada. Karena Dialah semua ada. Baik yang sudah pernah ada, yang ada sekarang, maupun yang akan ada nanti. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Semuanya berasal dari Dia. Dialah Bapa dari semua yang ada ini. Itu yang dia perkenalkan diri sebagai Bapa. Termasuk manusia yang dia ciptakan, dia adakan. Makanya kita panggil dia juga Bapa. Makanya Israel yang dia ciptakan, itu dia bilang anaknya, sedangkan dia adalah bapaknya. Nah, lalu saudara-saudara, bagaimana dengan Yesus sendiri memanggil Bapa? Ya karena memang Allah itu sendiri yang menggagas, menginisiasi, memprakarsai bagaimana penyelamatan terhadap Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa karena tipu daya iblis, supaya Adam dan Hawa dan keturunannya itu bisa diselamatkan. Tuhan Allah sendiri yang merancang itu. Lahir dari Tuhan Allah sendiri. Ya. Bagaimana menyelamatkan, rancangan penyelamatan, gagasan penyelamatan lewat penebusan, karya penebusan itu. Ya. Jadi dia yang melahirkan konsep keselamatan itu. Dengan jalan apa? Dia sendiri yang akan datang untuk menebus dan menyelamatkan. Ya. Dia berjanji akan datang sendiri. Yesaya 35 ayat 4, Yesaya 63 ayat 8 dan 9, Zakaria 14 ayat 9. Itu dia berjanji melalui mulut para nabi bahwa dia sendiri yang akan datang sebagai penebus dan juru selamat, tidak pakai utusan lagi. Bukan oleh seorang duta, ambassador, ataupun melalui seorang utusan atau messenger atau apostle atau rasul atau apalagi Rasulullah. Tidak ada. Dia sendiri yang akan datang untuk menebus dan menyelamatkan. Hakikat dari Yesus adalah roh. Gitu. Walaupun dia punya tubuh insani, ya, tapi bukan tubuh insani biasa, bukan tubuh manusiawi biasa, bukan antropomorf biasa, enggak. Ya. Itu tubuh Tuhan disebut oleh Paulus, itu tubuh Tuhan yang Tuhan sediakan sendiri tubuhnya. Makanya ketika dia bilang tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Ini tubuh yang dipersiapkan, tidak sama dengan tubuh jasmani yang lainnya. Berbeda. Ya. Paulus mengutip, ya, inilah tubuh Kristus Yesus berkata, inilah tubuhku. Inilah darahku yang dimeteraikan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Kalau engkau makan dagingku, engkau akan boleh hidup. Minum darahku. Ya, ini kan perlambang semua, tetapi menunjuk kepada tubuh kemuliaan, tubuh korban yang disediakan. Ya, ini yang dibilang tidak berdosa, tidak melakukan dosa, tipu saja nggak ada di mulutnya. Dia tidak berbuat dosa. Sebagai persembahan yang layak untuk penebusan. Ya. Yesus kan adalah pribadi kedua, bukan pribadi pertama, Pak. Yesus ditempatkan the second liner. The second liner. Ya, katanya Allah Bapa the first liner. Lalu Yesus Kristus anak Allah the second liner. Roh Kudus the third liner. Ya, Pak. Bahkan ada yang kutip-kutip ayat tertentu bilang, ini Bapa lebih besar daripada aku. Ya, dalam keadaannya sebagai manusia terurap itu tadi, yang membatasi dirinya, menanggalkan, mengosongkan ketuhanan dan kealahannya, ya jelaslah tidak bisa disamakan dengan kodratnya sebagai Allah yang maha segala-galanya. Yesus itu sekedar pribadi kedua. Bahkan posisinya bisa digantikan dengan Allah Tritunggal. Ini Allah bentukan. Yesaya 40 ayat 3 dan seterusnya. Yesaya 43 ayat 10 dan seterusnya. Tidak ada juru selamat lain selain aku. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku Yahweh Elohim bilang tidak ada Allah dibentuk. Jadi ketika Yesus tampil dan orang menyembah dia sebagai Tuhan, sebagai Allah,
Tapi kalau bukan Yahweh Elohim, Yesus bukan Yahweh Elohim, berarti ada Allah bentukan. Enggak begitu. Allah bentukan itu adalah doktrin teologi tentang kealahan. Misalkan tentang Allah Tritunggal. Itu Allah bentukan. Bentukan para teolog, para babe-babe gereja. Itu Allah bentukan, itu Allah Tritunggal. Karena tidak pernah diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada para nabi. Tidak pernah diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada para rasul. Apakah Roh Kudus lupa? Tidak mungkin Roh Kudus lupa. Apakah rasul-rasul juga pemberontak sudah diinspirasikan Roh Kudus, tapi rasul-rasul tidak menulis di Perjanjian Baru tentang Allah Tritunggal? Nggak mungkin. Memang tidak ada Allah Tritunggal. Roh Kudus nggak pernah mengilhamkan Allah Tritunggal. Allah yang Esa, tercatatnya, tersuratnya begitu. Allah itu Esa, Tuhan itu Esa. Allah itu satu, Allah yang satu itu. Itu jelas, itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus Kristus itulah Allah yang Esa, sekaligus juru selamat kita. Analoginya dengan manusia. Ya, misalkan saya ini, Joshua Tewu, ya, punya firman, punya perkataan, dan punya roh. Nah, tapi pertanyaannya, Joshua Tewu ada berapa orang? Berapa pribadi? Kan satu pribadi. Allah itu satu pribadi. Gitu loh. Alkitab bilang begitu. Oke, itu. Jadi, saya sendiri tidak akan mengulang apa saja yang sudah saya catat, poin-poin itu, tetapi kembali lagi, kesesatan yang beliau buat, itu yang saya akan kritik dan melakukan satu penyerangan untuk membantah setiap argumentasi beliau yang tidak mendasarkan Alkitab. Maksud saya yang tidak mendasarkan dari keseluruhan isi Alkitab, tetapi membuang bagian Alkitab dan mengambil bagian-bagian Alkitab yang mendukung argumentasi beliau. Pertama dan terutama, saya akan menunjukkan kalimat beliau yang mengatakan kata Tritunggal memang tidak ada di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada kata Tritunggal. Nah, itu saja, itu benar, itu saya setuju dengan Mr. Joshua Tewu atau Bishop Joshua Tewu. Tapi dia mengatakan kata Tritunggal dan konsep dalil Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Ini yang suatu kekonyolan yang beliau bangun. Pertama, di dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini tertulis, ini tersurat, Pak Joshua Tewu, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dimana saya mengatakan senjata makan Tuhan itu ada di sini. Dia mengatakan begini, names berarti bahasa Inggris nama-nama, maka triteisme. Tetapi di sini bukan names, di sini name, nama. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini sudah 3. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi beliau mengatakan, beliau mengajarkan ajaran yang memanipulatif orang dan berargumentasi yang dimana mengatakan begini. Ini kalimat-kalimat manipulatifnya yang saya katakan begini. Para rasul yang menjadi saksi mata langsung, yang mendengar langsung daripada Yesus, melakukan praktek mereka 4 kali membaptis orang hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bukan memakai nama kita membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan. Dia mengatakan lagi, memanipulasi kalimat lagi, mengatakan bahwa dia bukan menyuruh, menyebut murid-muridnya untuk mengulang kata-kata Tuhan Yesus. Katanya begitu. Sebutkan, kalau kamu membaptis, sebutkan nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi dia begitu yakin hanya karena 4 praktek yang dimana murid-murid membaptis di dalam nama
Tuhan Yesus, dan dia berargumentasi, itu sudah Bapa, Anak, Roh Kudus adalah pribadi Yesus. Yesus saja begitu. Nah, ini satu kekonyolan yang beliau bangun. Kenapa? Pada saat itu, murid-murid melakukan pembaptisan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itu menjadi sah. Sekarang pun kalau kita lakukan, itu menjadi sah. Sama saja, ya, bukan berarti tidak sah. Tetapi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu tidak bisa dijadikan menunjukkan itu pribadi yang satu. Seperti yang beliau lakukan, itu satu kesalahan yang besar. Lalu Anda bertanya, mengapa murid-murid hanya melakukan membaptis orang pada saat itu hanya dengan menyebut nama Tuhan Yesus? Jawabannya gampang. Pada saat itu, di 4 gospel menulis sejarah lahirnya Yesus Kristus sampai mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi sejarah gereja dan sejarah murid, sejarah mulainya itu di dalam catatan Kisah Para Rasul, yang dimana mereka pada saat itu hanya menjadi populer adalah Tuhan Yesus, bukan Allah, bukan Roh Kudus. Maka mereka melakukan pembaptisan melalui Tuhan Yesus Kristus. Itu jawabannya. Itu mudah sekali membantah. Ya, kalau kita punya pengetahuan yang pengetahuannya kosong, bersih, mereka gampang dimanipulatif, gampang ditipu kan doktrin-doktrin yang sesat seperti ini. Baptislah mereka dalam nama Bapa. Perintah ini, baptislah, ini perintah. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan disuruh begini, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Dan kalau mereka dibaptis, katakanlah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak ada perintah amanat agung seperti itu. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Buka baik-baik ayat itu, Matius 19, Matius 28 ayat 19. Perintah amanat agung itu, pergilah jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka yang sudah jadi murid ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nama ini nggak jamak, nama ini tunggal. To onoma dalam bahasa Yunani, in the name, bukan in the names. In the name dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia bukan di dalam nama-nama, tapi dalam satu nama. Ya. Nama siapa? Namanya Bapa Yesus. Yohanes 17 buka. Nama anak Allah siapa? Yesus. Buka Matius. Nama Roh Kudus siapa? Yesus. Buka Yohanes. Lengkap. Makanya dalam praktek pembaptisan, murid-murid yang mendengar langsung nih, ya, itu murid-murid, rasul-rasul yang melakukan pembaptisan di Kisah Rasul itu, mendengar langsung ucapan dari mulut Yesus. Ya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mereka sudah pernah dengar ajaran Yesus sebelumnya. Dan mereka tahu Bapa ini, dia inilah Bapa, dan nama tidak ada nama lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Jadi Bapa itu nama Yesus jelas ada. Yohanes 17 ayat 6a, Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Terus di mana lagi? Matius 1 ayat 21, 23, Yohanes 14 ayat 26. Itu semua mengatakan namanya Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus, nama Roh Kudus adalah Yesus, nama Tuhan adalah Yesus, nama Allah adalah Yesus. Nama Raja di atas segala raja adalah Yesus. Cuma satu nama. Makanya Zakaria 14 ayat 9 menubuatkan akan ada satu saja juru selamat. Ya, tidak ada yang lain. Dia satu-satunya dan namanya satu-satunya. Nama apa ini? Yesus. Jadi kalau bilang baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, itu perintah Yesus.
Iya, betul. Perintah Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maksudnya Yesus baptis dalam nama itu. Bukan melatahi perkataan Yesus. Bukan menyebut ulang. Yesus tidak bilang begini. Kalau kamu baptis, sebutkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nggak gitu perintahnya. Pakai dong nalarnya, akal sehatnya. Ya. Makanya wujudnya, aplikasinya, pengejawantahan dari perintah itu yang dilaksanakan oleh rasul-rasul yang notabene saksi mata, saksi pendengaran, saksi peristiwa, saksi sejarah, mengalami bersama dengan Yesus, mendengar langsung Yesus bicara, melihat langsung contoh hidup Yesus, bermalam bersama-sama Yesus, makan bersama-sama Yesus. Mereka ini saksi mata, bukan kayak babe-babe gereja. Babe-babe gereja ini bukan saksi mata. Mereka itu saksi, mereka cuma mendengar-dengar. Mereka nggak lihat Yesus, bukan di zaman mereka hidup itu. Enggak. Babe-babe gereja ini bukan saksi mata. Mereka nggak lihat, mereka nggak alami Yesus. Ya, rasul-rasul ini. Nah, rasul-rasul ini memberikan contoh, teladan dari apa yang mereka dengar langsung dari mulut Yesus gurunya. Supaya membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan mereka taati perintah itu. Kisah Rasul 2 ayat 38, mereka membaptis dalam nama Tuhan, yaitu Yesus. Kisah Rasul 8 ayat 16, mereka baptis dalam nama Tuhan, yaitu Yesus. Kisah Rasul 2:38 tadi dalam nama Yesus. Kristus itu, sang terurap itu. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 48, baptis di dalam nama Tuhan Yesus. Baptis di dalam nama Yesus Kristus. Kisah Rasul 19 ayat 5. 4 lebih dari 2 atau 3. Dalam Alkitab bilang 2 atau 3 saksi, perkara itu sah. Ini 4 secara hurufiah ya, secara letterleh dijadikan contoh. Ya. Itu pertama, saya pikir cukup jelas Anda sendiri dapat membuktikan ajaran di dalam Matius ini. Poin kedua saya, yang dimana beliau mengatakan begini, hakikat, mengerti hakikat tidak? Hakikat Allah itu roh, hakikat Yesus itu roh, hakikat Roh Kudus itu hakikat, seperti itu. Jadi yang dia lakukan seperti ini, makanya dia melarang sekali menggunakan kata Allah anak. Dia bilang Allah anak tidak ada di dalam Alkitab, tapi anak Allah. Terus roh itu Allah, itu sangat dia benci. Roh itu Tuhan, tapi dia mengatakan Allah itu roh. Jadi dia mengatakan begini, kalimat ini semua diputar balik. Nah, ini bahasa-bahasa manipulatif, bahasa-bahasa yang dimana para pendengar bisa diyakinkan. Jadi tidak ada kata roh itu Allah. Roh itu Allah, Bapa itu Allah, Anak itu Allah. Itu dibalik semua ini, pembalikan ayat-ayat Alkitab dibolak-balik untuk mencocok logikan supaya Tritunggal ini tetap terjaga. Saya udah bilang, Allah Tritunggal itu nggak ada di Alkitab. Ya, tersuratnya maupun dalilnya, nggak ada. Itu dalil teologi, produk teologi dari bapak yang namanya Tertullianus itu. Saya gampang sekali membantah ini. Coba kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Anak itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman ini Allah. Kenapa? Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 kan bicara begitu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihatnya, kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada
kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi itu, Yesus adalah Allah. Kenapa di dalam Alkitab ada kata Allah itu kasih, Allah adalah kasih, Allah adalah terang, ya. Ada banyak. Allah itu maha adil. Banyak sekali. Allah itu kekal, ya. Allah itu maha bijaksana. Saya cuma mau katakan begini. Kenapa kasih adalah Allah? Itu tidak ada. Kenapa terang adalah Allah? Itu tidak ada. Tetapi di sini firman itu adalah Allah. Kenapa saya mau katakan Roh Kudus adalah Allah? Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Kenapa saya mengatakan Roh Kudus adalah Allah? Sekalipun beliau melarang kita untuk menyebut Roh Kudus adalah Allah, tetapi Allah adalah Roh, atau Allah adalah Roh Kudus. Saya akan tunjukkan Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku, Yesus, meminta kepada Bapa, ya, saya buat ini. Perhatikan baik-baik. Aku, Yesus, meminta kepada Bapa, Bapa satu pribadi lagi, Yesus yang bicara satu pribadi lagi, seorang penolong yang lain. Dia tidak mengatakan begini, ya, perhatikan. Dia tidak mengatakan saya minta Bapa kembali datang atau saya mintain, tapi seorang penolong yang lain. Ada 3 ini. Jadi Mr. Yosua Teu yang dimana saya katakan bahwa dia membuang bagian Alkitab yang lain dan melakukan mencocok logi ayat-ayat Alkitab untuk mendukung argumentasi. Yang di sini yang terang-terang di mana 3 pribadi terang-terang timbul di sini. Di mana Matius sendiri yang saya katakan senjata makan Tuhan, Bapa, Anak, Roh Kudus, tertulis, tersurat. Di sini aku, Yesus, Bapa, pribadi yang lain. Terus penolong yang lain. Ya. Ini terang benerang. Bagian ketiga yang dimana Yesus dibaptis, pada saat dia dibaptis, langit terbuka dan ada suara, lalu ada penampakan Roh Kudus. Ini 3 tampak sekaligus, tetapi Pak Bishop membuang bagian ini. Nah, inilah satu kesalahan yang dibuat, yang saya katakan dia hanya mengambil bagian-bagian ayat Alkitab yang mendukung argumentasinya, yang konsekuensi logisnya membuang argumentasi-argumentasi yang menyatakan terang-terang doktrin Tritunggal ini. Saya sudah katakan, saya sudah bantah bahwa Tritunggal itu katanya tidak ada di dalam Alkitab. Itu semua orang akui. Tetapi dalilnya, konsepnya ada. Bukan seperti yang beliau katakan untuk mempertahankan argumentasinya, menipu orang, mengatakan bahwa dalil dan konsep Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Omong kosong sekali karena dia buang semua ini. Ajaran sesat yang dia lakukan. Yang pertama adalah manusia itu, manusia Yesus tidak sama dengan manusia kita. Ya, kalau beliau berhenti begini. Yesus memang sungguh-sungguh manusia, sama seperti kita ini, kulitnya, dagingnya, tubuhnya, matanya, semua ini. Dia bukan manusia setengah dewa, tapi sama seperti manusia. Tapi yang membedakan hanyalah dia tidak berdosa. Dia tidak, kalau mengatakan seperti itu, masih bisa kita terima, tapi dia mengatakan tubuhnya itu bukan tubuh biasa seperti yang kita punya, seperti manusia. Ya saudara dengar sendiri ya di video tadi ya.
Tetapi dia itu ya katakan tubuh kemuliaan lah, jadi campur aduk konsep yang karu-karuan, saudara. Ya, begitu saudara. Yang kedua, kesesatan yang dia buat adalah begini. Dia mengatakan Allah itu lahir. Ya, Allah itu lahir di dalam Bunda Maria. Ya ampun. Terus Allah lahir, kemudian Allah itu, Tuhan mati di atas kayu salib. Dia mengatakan Tuhan mati di atas kayu salib. Ya Tuhan mati. Sekalipun dia bilang begini, Tuhan mati sebagai manusia, inkarnasinya mati di atas kayu salib. Coba bayangkan betul-betul. Beliau tidak mengakui pribadi yang lain, tetapi dia mengakui pribadi Yesus itu adalah Tuhan, Allah itu. Maka dia bilang mati, berarti dia mengakui bahwa Tuhan itu mati di atas kayu salib. Ini konsep sama dengan Nietzsche, God is died. Ya, Nietzsche itu kan seorang filsuf, bukan seorang Kristen. Jadi dia membunuh Tuhan. Tuhan orang Kristen itu mati. Ya itu it's okay. Dia bukan orang Kristen. Dia tidak punya iman, kepercayaan. Dia tidak percaya Alkitab. Ya wajar saja. Tetapi ini seorang bishop kok bisa mengajarkan Tuhan mati di atas kayu salib. Yang mati itu adalah Yesus sebagai manusia itu, pribadi manusia tanpa dosa. Dia harus menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia benar-benar mati menanggung segala dosa dan hukuman dosa manusia. Dalam bagian ini, Yesus benar-benar manusia dan benar-benar Allah. Kita tolak apa yang diajarkan oleh Bishop Yosua Theo. Kita harus mengakui Allah menjadi manusia, yang artinya Yesus benar-benar Allah dan benar-benar manusia. Tidak seperti yang diajarkan oleh Bishop. Kenapa? Karena dia menjadi manusia biar dia bisa menebus, menggantikan dosa manusia. Ya, ingat baik-baik. Dia harus menjadi manusia seperti kita supaya dia layak menebus, menggantikan hukuman dosa manusia. Kenapa dia harus Allah? Karena semua manusia naturnya orang berdosa. Jadi pribadi Yesus adalah Allah, tidak lain, tidak bukan. Dia harus Allah supaya dia bisa menjadi pengantara kita untuk membawa kita, membela kita kepada Bapa di surga. Begitu konsep yang benar, dan silakan dikritik dan silakan dibuktikan. Oke, yang terakhir begini. Kalau kamu tidak nyaman pakai Allah Tritunggal, memang karena kata Tritunggal tidak ada dalam Alkitab. Oke. Tapi ingat baik-baik, Allah itu harus 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa harus 3 pribadi? Karena kita bisa menerapkan tentang kasih. Allah itu mengasihi. Konsep mengasihi antara satu dengan yang lain. Kalau Allah itu satu, kekal pada dirinya, tidak ada pribadi-pribadi yang lain, sulit untuk kita mengerti tentang konsep kasih. Allah mau mengasihi siapa? Karena tidak ada pribadi yang lain selain satu pribadi, dia sendiri, begitu. Ya, itu dia poinnya. Jadi Allah harus 3 pribadi. Kamu mau cari pakai istilah apapun itu, tidak sanggup. Ini doktrin Tritunggal atau Allah ini sangat-sangat misteri. Dan bukan karena tidak ada kata yang bisa menggambarkan Allah yang 3 ini, maka itu tidak ada. Seperti inkarnasi, doktrin-doktrin yang lain ini banyak yang memang sulit dipahami. Seperti pengetahuan yang sulit kita buktikan, melihatnya, tetapi ada pengetahuan itu. Jadi banyak hal yang memang tidak ada, tetapi itu bukan berarti tidak ada. Ingat baik-baik ya. Saya hanya mengambil beberapa kesimpulan sementara
Pertama, Bishop Yosua Teu membuang sejarah, berarti seorang filsuf George Santayana mengatakan begini, mereka yang tidak belajar sejarah, mereka dikutuk untuk mengulangi kesalahan yang sama. Ya, itu boleh silakan dicatat dan diingat baik-baik. Cornelius juga pernah mengutip quotes George Santayana ini. Mereka yang tidak mempelajari sejarah akan terkutuk mengulangi sejarah itu sendiri. George Santayana, filosof asal Spanyol. Itu Cornelius dia kutip seperti itu. Dan Friedrich Wilhelm Hegel, dia mengatakan begini, we learn from history that we do not learn from history. Kita belajar dari sejarah, bahwa kita tidak belajar dari sejarah. Ini yang dilakukan oleh Mr. Bishop Yosua Teu, yang dimana sesungguhnya ia belajar dari sejarah, tetapi dia tidak mengakui dia belajar dari sejarah, atau dia membuang sejarah, maka dia terkutuk untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang dilakukan oleh sejarah. Dia menjadi kutuk dan akan melakukan pengulangan ajaran sesat dari sejarah itu. Ini bukan saya, tapi filsuf Spanyol ini sudah mengatakan, dan Cornelius sudah mengutip dan sudah menguploadnya di Twitternya. Silakan saudara buktikan sendiri. Martin Luther King pernah mengatakan, kita bukan pencipta sejarah, kita dibuat oleh sejarah. Jadi setiap orang yang tidak belajar sejarah, dia hanyalah sebuah tidak punya identitas, tidak punya pengetahuan sejarah, adalah dia orang paling bodoh. Paling bodoh itu orang yang tidak punya pengetahuan tentang sejarah. Ini hati-hati. Dua catatan saya atau kesimpulan saya sementara, yaitu Mr. Yosua Teu membuang bagian Alkitab. Saudara, coba buktikan sendiri omongan saya ini. Kutip di Google ayat-ayat Alkitab tentang Allah Tritunggal. Banyak sekali akan muncul. Nah, ini semua dibuang oleh Yosua Teu. Ya, makanya saya berani mengatakan Yosua Teu membuang bagian Alkitab dan mengambil, mencocok logi ayat-ayat Alkitab yang mendukung pendapat ajaran beliau yang sesat dan tambah menyesatkan orang lagi. Gitu ya. Jadi saudara boleh buktikan itu. Saudara juga buktikan argumentasi-argumentasi konyol yang saya katakan itu, yang sebenarnya tidak diajarkan oleh paham mereka yang penganut doktrin Tritunggal. Coba saudara buktikan di YouTube. Buka di YouTube begini, doktrin Tritunggal atau Tritunggal. Banyak itu pendeta-pendeta mengajarkan itu, ajaran-ajaran itu. Apakah argumentasi mereka sama dengan yang disampaikan oleh Yosua Teu hanya untuk melemahkan Tritunggal? Ya, mereka sendiri tidak mengakui Tritunggal itu, kata Tritunggal itu di dalam Alkitab, tetapi konsep dalil-dalil semua ada dalam Alkitab. Sampai di sini poin ketiga saya, kesimpulan saya yang ketiga. Seorang Bishop Yosua Teu tidak layak disebut seorang Alkitabiah. Mengapa? Sebab dia membuang Alkitab yang lain. Kalau dia seorang akademisi dan seorang Alkitabiah, seharusnya dia menggunakan Alkitab, semua Alkitab tanpa buang-buang bagian-bagian Alkitab dan melakukan mencocok logi ayat-ayat Alkitab. Saudara buktikan sendiri, nonton video lengkapnya. Saya karang-karang atau saya yang salah atau siapa? Coba bayangkan, buktikan sendiri, silakan. Semua ada di YouTube. Saya bukan karang-karang menipu kamu kok, seperti saya bukan dokter yang punya pengetahuan tinggi yang bisa memanipulasi kamu dengan bahasa-bahasa saya ya. Saya yang menunjukkan kebenaran. Saudara bisa buktikan sendiri di dalam Alkitab. Saudara bisa buktikan sendiri semua, cari di Google, di YouTube. Silakan.
Siapa yang salah? Saya kah atau Mr. Yosua Teu yang salah? Yang terakhir, Yosua Teu adalah pembohong. Ya, ini kalimat atau kasar sekali ini pembohong. Oke, saya katakan bahwa Yosua Teu tidak jujur. Ya, untuk menghakimi atau untuk menyatakan satu statement saja saya harus menyatakan tidak jujur. Tidak jujur itu sama dengan pembohong toh. Ya. Jadi ya dia itu pembohong. Kenapa? Tidak mengajarkan seluruh Alkitab ini. Saudara kan bisa buktikan sendiri dia pembohong, ya. Dia memutarbalikkan semua kata-katanya, kalimatnya, memanipulasi orang, tidak menunjukkan semua Alkitab. Anda kan bisa buktikan sendiri. Tritunggal itu ada ayat-ayatnya kah tidak? Ya, pasti ada. Saya kan sudah bilang, kalau dia hanya bilang kata Tritunggal tidak ada, itu masih bisa. Tapi kata Tritunggal tidak ada masih bisa. Tapi dia bilang apa? Dalilnya tidak ada. Coba dia bilang, konsepnya tidak ada. Padahal Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada. Tapi dia mulai tafsir sendiri. Ya. Makanya dia pembohong.